Saudara, beredar kabar pemimpin FPI Rizik Syihab sudah tidak berada lagi di Rumah Sakit Umi di Bogor, Jawa Barat. Rizik Syihab dikabarkan pulang atas kemauan sendiri. Berdasarkan informasi yang beredar melalui pesan singkat, Rizik Syihab meninggalkan Rumah Sakit Umi Bogor pada Sabtu malam. Sebelumnya Rizik Syihab dirawat di Rumah Sakit Umum Bogor sejak Rabu lalu. Terkait informasi Rizik Syihab yang sudah tidak berada di rumah sakit, rencananya pihak FPI akan memberikan keterangannya pada Minggu siang. Informasi lebih lengkap sudah ada jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di Rumah Sakit Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Dan ada juga Eri Cesaria di Petamburan, Jakarta Pusat. Kita akan ke Francisco Donasiano terlebih dahulu. Francisco, terkait kabar Rizik Syihab yang sudah tidak berada di Rumah Sakit Umi Bogor, seperti apa informasinya? Ya, Radi dan juga saudara, selamat siang. Kami juga telah mendengar kabar atau beredarnya informasi terkait masalah kepulangan dari pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab, di mana informasi ini beredar bahwa pemimpin dari Front Pembela Islam ini pulang pada hari Sabtu malam yang lalu. Dan ini kemudian kami masih terus melakukan komunikasi juga terhadap pihak rumah sakit, dalam hal ini adalah RS Umi Bogor, Jawa Barat sendiri, terkait masalah kepulangan ini. Apakah memang dari pemimpin Front Pembela Islam ini pulang atas seizin dari pihak rumah sakit ataupun keluarga, ataupun memang sudah keluar hasil dari pemeriksaan atau hasil dari tes usap COVID-19 dari pemimpin FPI ini. Karena memang hingga saat ini pun pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini Satgas COVID-19, masih belum menerima hasil tes usap dari pemimpin Front Pembela Islam ini pasca dirawat sejak tanggal 25 November 2020 yang lalu, atau tepatnya pada hari Rabu yang lalu. Dan memang sejak kedatangan atau dirawat di rumah sakit ini, pihak keluarga juga memang menolak terkait masalah tes usap ini, dan juga sebenarnya kemudian sepakat untuk melakukan tes usap antara pihak rumah sakit, keluarga, dan juga dari pihak Pemkot sendiri untuk sama-sama melihat bagaimana hasil dari tes usap tersebut. Namun ketika menunggu hasil tersebut pada hari Jumat dan tidak kunjung diberikan juga kepada pemerintah Kota Bogor, lantas juga dari Kepala Satpol PP Bogor sendiri, yaitu Agustiansyah juga, ini akhirnya juga melakukan pelaporan ke Polresta Bogor sendiri terkait masalah dugaan pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, karena menurut dari Satgas COVID-19 adanya dugaan untuk menghambat dan menghalangi proses penyebaran wabah penyakit sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tersebut, Radi dan juga saudara. Dan memang dari pihak FPI sendiri mengetahui juga adanya pelaporan ke pihak kepolisian ini dari Satgas COVID-19 ini, memang akan berencana juga akan melakukan proses pendampingan hukum terkait dengan adanya pelaporan ini, Radi dan juga saudara. Ya, lalu Francisco, Satgas COVID-19 Kota Bogor ini melaporkan Rumah Sakit Umi ke polisi karena dinilai menghalangi kerja petugas. Bagaimana kelanjutan pelaporan ini? Ya, dari konfirmasi juga yang kami dapatkan dari pihak Polresta Bogor sendiri, memang akan dilakukan oleh pihak Reskrim menyiapkan administrasi untuk penyelidikan hingga pemanggilan pihak terkait. Namun masih kami terus cari tahu kembali informasi tentang hal ini, karena memang juga sudah beredar informasi bahwa untuk pemimpin dari Front Pembela Islam ini atau Rizik Syihab sudah pulang pada Sabtu atau malam yang lalu. Kalau kita melihat memang saat ini untuk Kota Bogor sendiri memang membutuhkan data pasien terkait masalah tes usap yang dilakukan, karena memang hingga saat ini pemerintah Kota Bogor ini masih dalam masa pembatasan sosial berbasis mikro dan komunitas hingga saat ini. Dan dari Wali Kota Bogor sendiri juga sempat juga mendapatkan surat yang ditandatangani oleh pemimpin Front Pembela Islam terkait masalah bahwa memang tidak mau mengekspos atau mempublikasikan hasil dari tes usap yang telah dilakukan oleh pemimpin dari Front Pembela Islam ini. Dari pihak keluarga sendiri selama melakukan proses perawatan yang berada di RS Umi sendiri memang menjelaskan bahwa
kenapa kemudian pemimpin Front Pembela Islam ini dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat ini, karena memang pasca kepulangannya dari Arab Saudi setelah lama 3,5 tahun di sana, memang ada serangkaian kegiatan acara dan karena kelelahan sehingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat ini. Radi. Baik, Francisco Donasiano dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ke jurnalis Kompas TV Eri Cesaria di Petamburan, Jakarta Pusat yang juga menjadi kediaman Rizik Syihab. Eri sudah tidak berada di Rumah Sakit Umi, kabarnya Rizik Syihab kembali ke kediamannya di Petamburan. Seperti apa informasinya? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Sejauh ini memang informasi yang beredar menyatakan bahwa Rizik Syihab sudah keluar dari rumah sakit pada Sabtu malam dan kembali ke kediamannya atau ke rumahnya di area Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun menurut pantauan kami sejak Minggu pagi di area ataupun di lokasi rumah dari Rizik Syihab sejauh ini tidak tampak adanya kegiatan ataupun juga aktivitas yang berarti. Tadi kami juga sempat mengkonfirmasi langsung kepada pihak dari Front Pembela Islam, khususnya yakni adalah Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI, yakni Aziz Yanuar. Dirinya pun juga belum dapat memberikan informasi yang resmi terkait dengan keberadaan Rizik Syihab saat ini ataupun pasca kepulangannya dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor, Jawa Barat. Tadi dirinya pun juga memastikan bahwa sejauh ini kondisi dari pimpinan dari Front Pembela Islam yakni Rizik Syihab sudah dalam keadaan yang sehat dan saat ini sedang beristirahat. Dan tadi pun juga kami sempat memantau area pemukiman ataupun perumahan dari Rizik Syihab sejak Minggu pagi, di mana jalan menuju ke rumah ataupun kediaman Rizik Syihab ini dijaga begitu ketat oleh Laskar Front Pembela Islam, dan juga jalan tersebut ini ditutup dan tidak mengizinkan siapapun yang tidak memiliki kepentingan untuk berada di area tersebut atau bahkan masuk ke kediaman dari Rizik Syihab. Memang sebenarnya penjagaan yang dilakukan oleh Laskar Pembela Islam ini merupakan penjagaan yang rutin dilakukan pasca kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Tadi kami pun juga sempat menengok kantor DPP Front Pembela Islam yang letaknya tidak jauh dari rumah Rizik Syihab. Di sana pun juga pantauan kami terlihat sepi, tidak ada aktivitas apapun. Dan tadi Aziz Yanuar yang selaku Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI juga menyampaikan akan memberikan informasi dan juga klarifikasi terkait kepulangan Rizik Syihab dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor yang dilakukan pada Sabtu malam kemarin, yang nantinya akan disampaikan oleh Aziz Yanuar pada pukul 1 siang nanti. Ya, Eri, dengan adanya informasi kepulangan Rizik Syihab dari rumah sakit, apakah ada pengawasan khusus dari petugas sejauh ini? Ya, Radi, meskipun memang hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi yang pasti ataupun klarifikasi yang pasti terkait di mana keberadaan Rizik Syihab pasca kepulangan dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor Sabtu malam. Namun memang di lokasi rumah Rizik Syihab atau di area Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini tidak ada pengamanan yang berarti yang dilakukan oleh baik itu pihak kepolisian maupun juga pihak TNI bahkan Satgas COVID-19. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa penjagaan yang dilakukan di pemukiman ataupun perumahan Rizik Syihab ini hanya dilakukan oleh tim dari Front Pembela Islam ataupun Laskar Front Pembela Islam yang memang sudah dilakukan rutin penjagaan tersebut dan menolak ataupun tidak mengizinkan siapapun yang tidak memiliki kepentingan untuk melintas ke area tersebut atau bahkan masuk ke pemukiman ataupun perumahan Rizik Syihab di area Petamburan, Jakarta Pusat. Radi. Ya, jurnalis Kompas TV Eri Cesaria dari kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Terima kasih. Dan sebelumnya ada Francisco Donasiano dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.